Flex disebutkan bahwa latar belakang perlawanan rakyat Maluku terhadap Belanda dilatar belakangi oleh tindakan monopoli perdagangan rempah-rempah yang dilakukan Belanda melalui pelayaran Hongi di Maluku. Kesengsaraan rakyat Maluku karena kebijakan penyerahan wajib berupa pencerahan ikan asin, kopi, dan hasil laut lainnya kepada Belanda, serta sikap Presiden Saparua yang memperlakukan masyarakat Maluku dengan kesewenang-wenang. Menjelang kedatangan bangsa Eropa, masyarakat di wilayah Nusantara tidak saja hidup dengan tentram di bawah kekuasaan para raja. Ketika bangsa Eropa pertama kali datang ke Indonesia, mereka disambut hangat dan baik oleh masyarakat Indonesia saat itu. Sayangnya, setelah niat buruk bangsa Eropa mulai terlihat oleh masyarakat Indonesia, maka timbullah perlawanan di beberapa daerah Indonesia. Secara umum, perlawanan yang terjadi disebabkan oleh karena orang-orang Barat ingin memaksakan monopoli perdagangan dan berusaha mencampuri urusan kerajaan. Nah, tentunya ada alasan dan tujuan lain mengapa bangsa Indonesia ini melakukan perlawanan terhadap bangsa Eropa. Di antaranya, yang pertama, melepaskan rakyat Maluku dari tindakan kekejaman dan kesewenang-wenangan bangsa Eropa. Yang kedua, membebaskan rakyat Maluku dari monopoli perdagangan yang tentu sangat merugikan. Lalu yang ketiga, memberantas penjajah seperti Portugis yang tidak mengenal nilai-nilai kemanusiaan. Lalu yang terakhir, mengembangkan pemerintahan yang berdaulat dari dominasi penjajah. Maluku memiliki sejarah panjang dengan banyak tokoh berpengaruh, terutama dalam perjuangan melawan penjajahan dan memperjuangkan kemerdekaan. Beberapa tokoh sejarah dari Maluku antara lain yang pertama, Patimura, salah satu pahlawan nasional Indonesia. Patimura adalah pemimpin perlawanan rakyat Maluku melawan penjajahan Belanda pada tahun 1817. Yang kedua, Martha Christina Tiahahu. Ia adalah pejuang perempuan yang berperan penting dalam Patimura melawan Belanda. Yang ketiga ada Anthony Raybould. Anthony Raybould adalah tokoh penting dalam perlawanan Maluku di awal abad ke-19. Yang keempat ada Johannes Laimena. Laimena adalah seorang tokoh nasional asal Maluku yang berperan penting dalam dunia kesehatan dan politik Indonesia. Yang keempat ada Johannes Latuharhari. Tokoh yang juga berasal dari Maluku ini dikenal sebagai pejuang kemerdekaan Indonesia, merupakan salah satu anggota BPUPKI, Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang keenam ada Christian Soumokil. Soumokil adalah tokoh yang kontroversial karena pernah menjadi pemimpin Republik Indonesia Maluku Selatan, RMS, gerakan separatis yang ingin memisahkan dari diri Indonesia. Adalah konflik berkepanjangan Pulau Maluku antara penduduk lokal dan penjajahan Eropa, terutama Portugis dan Belanda, yang merebut kendali atas perdagangan rempah-rempah pada abad ke-16 hingga ke-17. Portugis pertama kali datang pada 1512 dan berusaha memonopoli perdagangan cengkeh, tetapi mendapat perlawanan dari penduduk lokal. Pada awal abad ke-17, Belanda ikut terlibat dan berhasil merebut benteng-benteng Portugis, merebut kekuatan kendali mereka dan membangun benteng baru. Meskipun mendapatkan perlawanan sengit dari pemimpin lokal seperti Sultan Babulah, Belanda akhirnya menguasai perdagangan melalui VOC, yang menyebabkan hilangnya kontrol masyarakat Maluku atas sumber daya mereka. Perang Patimura yang berlangsung selama beberapa bulan telah berhasil memberikan perlawanan sengit terhadap Belanda. Dengan tekad yang kuat dan semangat juang yang tinggi, pasukan Patimura mampu menimbulkan kerugian besar pada pihak penjajah. Kekalahan dan kekacauan yang dialami oleh Belanda membuat mereka kesal. Pihak Belanda tentunya melakukan segala cara untuk meredam gerakan rakyat Maluku. Belanda berhasil melakukan divide et impera atau politik pecah belah dengan mengumpulkan tokoh masyarakat yang tidak suka terhadap Patimura seperti Pati Akon dan Domingus Thomas.
Pada akhir tahun 1817, Kapiten Patimura dan para pemimpin perlawanan lainnya berhasil ditangkap oleh Belanda. Kapiten Patimura dan teman-temannya seperti Antoni Rego, Yuri Platumahina, dan Said diperintahkan dihukum mati oleh pemerintah kolonial Belanda pada 16 Desember 1817 dengan digantung di depan benteng New Victoria di Ambon. Namun, meskipun Kapiten Patimura gugur, semangat patriotisme dan perlawanan rakyat Maluku tidak padam. Warisan perjuangan Patimura memberikan inspirasi yang mendalam bagi generasi penerusnya. Perang Maluku yang terjadi pada akhir 1900-an hingga awal 2000-an, terutama antara kelompok Muslim dan Kristen di Maluku, membawa dampak sosial, ekonomi, dan politik yang signifikan. Berikut adalah beberapa dampaknya. Yang pertama adalah kehilangan nyawa dan kerusakan fisik. Perang ini mengakibatkan ribuan orang kehilangan nyawa, baik dari pihak yang berkonflik maupun warga sipil yang tidak terlibat langsung. Selain itu, banyak rumah, tempat ibadah, dan infrastruktur lainnya yang rusak parah. Lalu yang kedua adalah pengungsian. Konflik menyebabkan banyak orang terpaksa meninggalkan rumah mereka. Ribuan warga Maluku menjadi pengungsi, baik di dalam provinsi itu sendiri maupun ke daerah lain di Indonesia. Pengungsian ini memperburuk kondisi sosial dan ekonomi mereka. Lalu yang ketiga, perpecahan sosial dan keagamaan. Perang ini memperburuk hubungan antara kelompok agama yang berbeda, memperdalam ketegangan etnis dan agama di masyarakat Maluku. Hal ini berdampak jangka panjang pada upaya rekonsiliasi sosial dan menciptakan trauma kolektif bagi masyarakat yang terlibat. Yang keempat adalah ekonomi yang terhenti. Konflik ini menghancurkan sektor ekonomi lokal. Aktivitas perdagangan terganggu, sementara sumber daya alam yang ada juga tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Banyak usaha kecil dan menengah yang tutup, menyebabkan kemiskinan meningkat di wilayah tersebut. Lalu yang kelima, dampak pada stabilitas nasional. Meski konflik ini terbatas di Maluku, dampaknya juga dirasakan di tingkat nasional, mengganggu stabilitas Indonesia yang tengah bertransisi dari masa Orde Baru ke era reformasi. Hal ini memperburuk ketegangan politik di seluruh negeri, karena sebagian pihak melihatnya sebagai bagian dari upaya untuk memecah belah negara. Lalu yang keenam, proses perdamaian dan rekonsiliasi. Setelah konflik berlangsung lama, proses perdamaian dimulai pada awal 2000-an. Perjanjian Damai Malino pada 2001 menjadi titik penting untuk menghentikan kekerasan dan memulai upaya rekonsiliasi antara kelompok yang bertikai. Meskipun demikian, proses penyembuhan trauma dan perbaikan hubungan sosial memerlukan waktu yang panjang. Secara keseluruhan, perang di Maluku meninggalkan bekas yang dalam aspek sosial dan ekonomi yang